Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Aprilia dengan NIM 857232277 dalam mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Sekolah Dasar PDGK 4101 akan membahas modul 7, 8, dan 9 sebagai tugas tutorial ketiga. Yang pertama, saya akan membahas modul 7, pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, biasanya menggunakan pembelajaran tematik. Karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Ciri khas pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. Yang kedua, membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang ketiga, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang terakhir, kegiatan belajar yang dipilih bertolak belakang dari siswa sehingga hasil belajarnya dapat bertahan lebih lama. Strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik, misalnya yang pertama ada bersahabat, menyenangkan tetapi tetap bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan, peserta didik tidak harus didrill, tetapi peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Ciri-ciri pembelajaran tematik terbagi menjadi 6. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Keunggulan pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik dengan masalah yang dihadapi. Yang terakhir, menumbuhkan keterampilan dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain yaitu alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. Yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik. Yang pertama, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester. Yang ketiga, pilihlah tema yang sesuai dengan kehidupan atau kejadian sehari-hari. Yang keempat, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dilandasi oleh pemikiran bahwa aspek-aspek bahasa selalu digunakan secara terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang menghubungkan aktivitas peserta didik, berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Pada umumnya, proses pembelajaran peserta didik masih bergantung pada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Dilihat dari tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar peserta didik usia sekolah dasar menunjukkan 3 ciri yaitu yang pertama, konkret.
Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik. Titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, integratif. Peserta didik memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan berpikir peserta didik yang edukatif, yaitu dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga, hierarkis. Cara peserta didik berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Aspek-aspek pembelajaran terpadu di kelas tinggi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menyimak dan berbicara. Yang kedua, menyimak dan menulis. Yang ketiga, membaca dan menyimak. Yang keempat, membaca dan menulis. Dan yang terakhir adalah menulis dan bercerita. Selanjutnya adalah masuk ke modul 8, yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Perencanaan pembelajaran fokus membaca di kelas rendah. Sebagai seorang guru, untuk menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas, selalu merencanakan pembelajaran yang akan dilakukannya dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah yaitu: yang pertama, memilih bahan ajar. Memilih bahan ajar merupakan kegiatan penting dalam perencanaan pembelajaran membaca. Dalam pemilihan materi atau bahan ajar, hendaknya guru berpedoman pada kriteria yang dikemukakan oleh Hartati pada tahun 2006, yaitu nilai kependidikan, kebermaknaan, dan kemanfaatan. Yang kedua, memilih metode. Pemilihan metode pembelajaran hendaknya dipilih sesuai dengan karakteristik dan kondisi kelas. Metode apapun yang digunakan, keberhasilannya bergantung pada kemampuan guru dalam menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat kecocokan guru dan siswanya. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah dengan fokus kompetensi membaca di kelas rendah diklasifikasikan ke dalam 2 tahapan, yaitu yang pertama, membaca permulaan untuk kelas 1 dan 2, yang kedua, membaca lanjutan untuk kelas 3. Metode yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan membaca di kelas rendah yaitu: yang pertama ada metode membaca permulaan. Metode membaca permulaan terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada metode abjad, metode bunyi, metode suku kata, metode kata lembaga, metode global, dan metode SAS. Yang kedua, metode membaca lanjut. Dalam metode membaca lanjut terbagi lagi menjadi 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang terakhir, yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Rancangan kegiatan pembelajaran bisa disebut dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP. RPP berfungsi sebagai pemandu pelaksanaan pembelajaran yang akan dibawakan oleh guru. Sebelum membuat RPP, terlebih dahulu guru harus mencermati tuntutan standar kompetensi dan standar dasar atau SKKD sebagaimana yang digariskan kurikulum. Yang pertama, menyusun penilaian membaca di kelas rendah. Penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Dalam menyusun penilaian pembelajaran membaca di kelas rendah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, diantaranya yaitu membaca kata atau kalimat sederhana dengan tepat, mengenal dan memahami fungsi punktuasi, memahami maksud kata atau kalimat yang dibacanya, dan yang terakhir adalah memahami isi teks bacaan sederhana yang dibacanya. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran di kelas rendah. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi guru, yaitu memberikan rasa percaya diri bagi guru saat mengajar, sebagai pedoman dalam mengajar, dan acuan sebagai sumber perencanaan pembelajaran. Komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua, memilih metode yang sesuai. Di antaranya adalah know, want to know, learn, direct reading activity, direct reading thinking activity.
Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dan menyusun penilaian. Yang terakhir adalah modul 9. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah. Perencanaan pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, sebaiknya seorang guru membuat perencanaan kegiatan belajar mengajar yang berbentuk persiapan mengajar. Secara umum, persiapan mengajar terdiri atas persiapan yang bersifat fisik dan non-fisik. Persiapan yang bersifat fisik dapat berupa penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja siswa, media, sumber belajar, dan sejenisnya. Persiapan yang bersifat non-fisik dapat berupa kesiapan mental guru, penugasan materi, dan sebagainya. Dalam merencanakan sebuah pembelajaran, hal utama dan pertama yang diperlukan adalah tuntutan kurikulumnya. Kurikulum merupakan pedoman dasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai sebuah program pembelajaran. Standar kompetensi dan kompetensi dasar fokus menulis di kelas rendah. Sebelum merancang pembelajaran, pastinya seorang guru memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Melalui SK dan KD ini, seorang guru dapat mengembangkan tujuan pembelajaran dan indikatornya. Materi pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Dalam pemilihan materi atau bahan ajar, hendaknya seorang guru berpedoman pada kriteria yang dikemukakan oleh Hartati tahun 2006, yaitu pada nilai kependidikan, kebermaknaan, dan kemanfaatan. Selain itu, pemilihan materi pembelajaran juga harus memperhatikan gradasi tingkat kesulitan, yaitu hendaknya dimulai dari yang mudah menuju sukar, dari yang konkret menuju yang abstrak, dan dari yang dekat menuju yang jauh, dari yang familiar menuju yang asing. Metode pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Pendekatan atau metode di kelas rendah ada yang bersifat umum dan khusus. Dalam pembelajaran, pendekatan yang disarankan untuk kelas rendah adalah pendekatan tematik. Dalam pembelajaran bahasa, pendekatan tematik memiliki persamaan prinsip dengan pendekatan komunikatif integratif dan pendekatan whole language, yaitu dalam hal keterpaduan kemasan pembelajarannya, artinya tidak ada penilaian materi dan pemilihan aspek pembelajaran dan semuanya dikemas secara terpadu. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbahasa fokus menulis di kelas rendah. Yang pertama ada metode membaca dan menulis permulaan atau MMP. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu metode abjad, metode bunyi, metode suku kata, metode lembaga kata, metode global, dan metode SAS. Yang kedua, metode pembelajaran menulis terpimpin. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu melengkapi kalimat berdasarkan rangsang gambar, melengkapi puisi berdasarkan rangsang gambar, teknik isian rumpang, dikte, menulis deskripsi benda konkret, menyusun kata-kata acak menjadi kalimat, menyusun kalimat menjadi paragraf, menulis karangan berdasarkan rangsangan gambar berseri, dan yang terakhir adalah menulis puisi berdasarkan gambar. Penilaian fokus menulis di kelas rendah. Penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Secara umum, penilaian dalam pembelajaran menulis dapat dibagi menjadi dua, yaitu penilaian terhadap proses dan penilaian terhadap hasil menulis. Penilaian yang pertama dilaksanakan selama proses pembelajaran menulis berlangsung, sedangkan penilaian yang kedua dilaksanakan melalui tes formal secara khusus. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas tinggi. Perencanaan fokus menulis di kelas tinggi. Sama halnya dalam perencanaan fokus menulis di kelas rendah, di kelas tinggi juga membutuhkan perencanaan mengajar yang bersifat fisik dan non-fisik. Dalam perencanaan fokus menulis di kelas tinggi, lebih diarahkan pada memahami dan merancang silabus. Komponen-komponen silabus.
Yang pertama ada identitas, terdiri dari mata pelajaran, satuan ditetapkan, kelas atau semester. Yang kedua, kompetensi dasar, tujuan dan indikator. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, materi. Yang kelima, sumber belajar. Dan yang keenam adalah penilaian. Strategi pembelajaran keterampilan berbahasa, fokus menulis di kelas tinggi. Yang pertama ada teknik melanjutkan cerita. Yang kedua, permainan kalimat, dan yang ketiga adalah meniru model. Penilaian fokus menulis di kelas tinggi. Penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Melalui penilaian, guru akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Dengan mengetahui keberhasilan atau kegagalan tersebut, guru dapat memikirkan tindakan yang akan diambilnya dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Contoh penilaian pembelajaran keterampilan berbahasa, fokus menulis di kelas tinggi. Secara umum, terdapat 4 kemampuan yang harus diperhatikan dalam penilaian keterampilan menulis, yaitu yang pertama, isi tulisan. Yang kedua, bahasa yang terdiri dari kosakata, gaya bahasa, dan struktur. Yang ketiga, pengorganisasian tulisan yang terdiri dari kesatuan, kepaduan, kesistematisan, dan kelogisan. Dan yang keempat, sistem tata tulisan, yaitu ejaan dan tanda baca. Sekian pembahasan modul 7, 8, dan 9 oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Thanks for watching.